kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, dapat tokoh ini nggak masalah. Teori kabut itu mengatakan bahwa bumi itu terjadi dari ledakan benda-benda angkasa yang membentuk kabut asal atau istilahnya adalah nebula. Dan memadat, kemudian meledak lagi menghasilkan bintang-bintang yang ada di langit tuh. Dan salah satunya adalah menghasilkan planet bumi. Berikutnya adalah teori Big Bang. Big Bang. Terjadi kondensasi benda angkasa menyatu, mengecil, kemudian meledak. Debu dan gasnya membentuk bintang. Dan serpihannya membentuk bumi. Ya. Ini contoh-contoh teorinya ya. Kemudian Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk secara spontan. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari nih. Teori abiogenesis dari benda tidak hidup. Ya, ini yang akan mengisi bumi yang tadi yang ada teori Big Bang dan nebula itu ya. Nah, di sini ada ilmuwan tokoh yang teorinya itu dikenal dengan teori generatio spontanea. Di buku ada ya di halaman 209 sambil dibuka. Yuk. Jadi teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup untuk pertama kali di bumi itu berasal dari benda mati dan terjadinya secara spontan, tiba-tiba muncul. Sehingga teori ini dikenal dengan generatio spontanea. Jadi pada intinya itu adalah muncul tiba-tiba di sini. Ya, ada teorinya dan ini tokohnya adalah Aristoteles tuh. Ya, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ahli filsafat Yunani kuno mengetahui bahwa telur ikan kalau di situ ya, telur ikan dia merupakan hasil perkawinan dan akan menetas menghasilkan ikan yang sama dengan induknya. Tetapi dia juga meyakini bahwa ikan itu berasal dari lumpur. Ya, dia meyakini dua hal itu. Ya. Dan terjadinya secara spontan. Maka dia menyimpulkan bahwa ikan itu asalnya dari lumpur, dari benda tidak hidup. Nah, ini contoh yang dikemukakan oleh itu ya, ikan berasal dari lumpur. Nah, kalau melihat seperti ini kalian mungkin bingung ya, kok bisa sih orang berpendapat seperti itu? Ya bisa saja, karena kan waktu itu memang alat-alat yang digunakan memang belum secanggih sekarang. Nah, sekarang kalau kalian mau berpendapat seperti ini, mungkin ditertawakan orang ya. Kalau kalian masih berpendapat bahwa belatung itu berasal dari ini, jerami yang busuk, gitu ya. Pasti akan ditertawakan ya, karena perubahan itu membawa kemajuan gitu ya. Jadi ada alat-alat yang digunakan untuk meneliti sehingga bisa membuktikan kebenarannya gitu ya. Kemudian di situ di buku kamu abad pertengahan, akhir pertengahan abad 17, Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop. Ya. Dan alat ini dapat melihat benda aneh yang sangat kecil dalam setetes rendaman jerami. Mereka beranggapan bahwa benda aneh tersebut berasal dari air rendaman jerami dan temuan ini dianggap menguatkan teori abiogenesis gitu ya. Jadi waktu itu sudah ada mikroskop. Tapi dia ketika menemukan makhluk hidup yang ada di setetes air itu dia langsung membuat kesimpulan ya bahwa makhluk hidup itu memang berasal dari jerami tersebut. Ya, maka dia mendukung abiogenesis, itu Anthony van Leeuwenhoek. Nah, beberapa ilmuwan itu tidak puas ya dengan teori yang dikemukakan oleh penganut abiogenesis.
Lalu mereka mempertanyakan benda aneh itu, ya, dan mencari penyebab kok bisa muncul makhluk hidup tersebut. Pendukung lain adalah John Needham, nih, seorang kebangsaan Inggris. Dia melakukan penelitian dengan merebus potong daging dalam wadah beberapa menit dan ditutup botol dengan tutup botol dari gabus. Setelah beberapa hari, air kaldu itu mengandung mikroba. Nah, mikroba berasal dari air kaldu. Nah, ini masih mendukung teori abiogenesis nih. Nah, setelah itu, karena tidak puas dengan ilmuwan-ilmuwan yang terlebih dahulu menyatakan teori abiogenesis, lalu muncul teori yang namanya teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari benda yang hidup. Ahlinya siapa saja? Ada 3 ahli yang mendukung teori biogenesis atau memunculkan teori biogenesis. Yang pertama adalah Francisco Redi. Yang kedua Lazarus Spallanzani. Yang ketiga adalah Louis Pasteur. Apa yang dilakukan ketiga tokoh ini? Yang pertama Francisco Redi itu menggunakan toples. Kemudian Lazarus Spallanzani menggunakan labu, tabung labu. Nah, yang Louis Pasteur menggunakan tabung labu berleher angsa. Ya. Tapi pada prinsipnya hampir sama. Percobaannya hampir sama. Yang pertama, di halaman 210, perhatikan bagaimana hasil percobaan tersebut setelah 3 sampai 5 hari. Jadi, sudah melakukan eksperimen kecil-kecilan nih di laboratorium. Pertama, pada permulaan eksperimen, itu tabung tertutup. Kemudian tidak ada lalat atau belatung di dalamnya. Ini ya, masih bersih. Ya. Yang berikutnya, toples kedua dibiarkan terbuka. Ya. Nah, dagingnya itu ternyata ada lalatnya dan belatung. Nah, lalu ada hubungannya dong lalat dengan belatung. Ya. Kemudian Redi berkesimpulan bahwa larva bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang hinggap di kain kasa dan beberapa telur jatuh di daging, ya. Jadi ini ketika ada kain kasa, nah, tetapi di sininya masih ada belatungnya juga, ya. Apalagi kalau dia yang terbuka nih, yang terbuka mah langsung, oke ya. Jadi di situ ada tiga sampel, ya. Tabung tertutup, tidak ada lalat atau belatung dalam tabung, kemudian tabung ditutup dengan kain kasa, dan lalat di sekitar tabung belatung. Pada kain tidak ada lalat atau belatung dalam tabung. Oke. Kemudian ada tabung terbuka, lalat dalam tabung, belatung pada daging, ya. Nih. Ini yang terbuka pasti banyak. Lalu yang penting dari Redi adalah kesimpulannya ya. Oke, jadi di sini sudah ada satu teori yang menyanggah teori abiogenesis kan. Jadi lalat bukan berasal dari daging. Ya. Tetapi dia berasal dari telur yang jatuh pada daging. Oke, lanjut. Lazarus Spallanzani. Ya, Lazarus Spallanzani memperlakukan seperti ini. Ada labu 1, kemudian labu 2. Ini percobaan-percobaan ini sering muncul di soal ya, apalagi UMPTN nih, yang kalau ngomong SNPTN. Dia sudah menggunakan air kaldu, tetapi dia sterilkan dulu nih. Dipanaskan. Lalu didinginkan. Nah, dalam keadaan terbuka, itu ada mikroorganisme kaldu tersebut. Meskipun dia sudah disterilkan nih. Kemudian labu kedua, air kaldu dipanaskan. Kemudian didinginkan. Tetapi dia ditutup rapat. Maka tidak ada mikroorganisme. Maka kesimpulannya apa? Pada tabung yang terbuka,
terdapat kehidupan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara, ya. Jadi bukan dari udara ya, tapi kehidupan yang ada di udara. Terus pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Ini membuktikan bahwa kehidupan bukan berasal dari air kaldu kan? Ya, air kaldunya nggak masalah karena dia juga udah disterilkan juga. Ya, oke. Lazarus Manansani berarti dia mendukung teori biogenesis. Dia menentang biogenesis. Ya. Lanjutnya adalah Louis Pasteur. Apa yang dilakukan Louis Pasteur? Dia menyempurnakan Lazarus Manansani ini ya. Dia menggunakan kaldu yang udah dipanaskan juga. Tapi lihat alatnya nih. Ya. Alatnya dia menggunakan tabung labu yang ujungnya itu melengkung. Ya. Sehingga mengakibatkan mikroorganisme terperangkap di lekukan ini. Lalu kaldu tetap steril. Ya. Nah, ketika labu digulingkan atau miring, ya hasilnya kaldu keruh. Berarti ada mikroorganisme yang bisa masuk. Ya. Lalu ini kan hampir sama dengan Lazarus Manansani, ya apa yang dilakukan oleh Pasteur. Maka dia berkesimpulan mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari benda tidak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Jadi mikroorganisme itu memang sudah ada di udara nih, yang nggak bisa dilihat secara langsung. Lalu mikroorganismenya yang ada di udara itu masuk ke dalam labu bersama dengan kotoran-kotoran yang lain, contohnya debu. Nah, berdasarkan percobaan ini, Louis Pasteur mencetuskan teori biogenesis yang baru tentang asal-usul kehidupan dengan istilah seperti ini. Omne vivum ex ovo, vivum itu kehidupan, makhluk hidup berasal dari telur. Dan omne ovum ex vivo, omne ovum ex vivo. Ya, telur berasal dari makhluk hidup. Lalu yang ketiga adalah omne vivum ex vivo. Ya, kehidupan itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, maka teori ini dikenal dengan teori biogenesis. Jadi ini penting ya. Kalian harus pahami ada omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, dan omne vivum ex vivo. Berarti makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ya. Nah, lalu terciptanya makhluk hidup yang pertama itu seperti apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Ya. Sebelum ada kehidupan kan harus ada makhluk hidup dulu. Di sini dibilangnya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dari mana? Maka di situ ada teori evolusi kimia. Ya. Untuk selanjutnya halaman 213 ya, teori evolusi kimia. Ada Alexander Ivanovich Oparin. Ya. Kemudian ada Stanley Miller. Ya. Harold Urey. Harold Urey ini adalah ahli kimia dari Amerika ya, yang menyatakan bahwa atmosfer bumi kaya akan molekul gas yang merupakan unsur penting dalam tubuh makhluk hidup yang bisa membentuk satu makhluk hidup itu ya. Nah, ini tadi udah ya. Nah, selain ini teori Pasteur belum memuaskan benar ya untuk menjawab makhluk hidup pertama kali sehingga muncullah berbagai teori yang lain. Jadi ini ada teori-teori yang di buku kamu nggak ada ya. Ini saya ambilkan dari tambahan dari geografi. Ada teori khas atau teori penciptaan khusus menyatakan bahwa kehidupan itu disebabkan oleh zat supranatural, jadi tenaga gaib. Ini yang mencetuskan adalah Carl Linnaeus. Kemudian ada teori kosmosoan, bahwa kehidupan itu berasal dari
spora-spora kehidupan. Spora kehidupan itu mencapai permukaan bumi dan secara tidak sengaja lalu dia berkembang biak. Ya, itu adalah Arrhenius. Berikutnya ada teori kataklisme yang cetuskan oleh Kufir. Ya, Kufir menyatakan bahwa spesies diciptakan sendiri-sendiri dan berlangsung dalam periode-periode tertentu, di mana periode yang lain terjadi bencana. Jadi maksudnya begini, setelah terjadi bencana seperti Gunung Krakatau ya. Gunung Krakatau itu kan meletus gitu ya. Lalu tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, tapi sekarang muncul ada tanaman, pohon ya dan kehidupan lagi. Ya. Jadi muncul spesies-spesies sebelumnya itu hilang dan muncul spesies baru gitu ya. Itu karena bencana. Maka itu ada periode-periodenya. Itu menurut Kufir. Nah, inilah yang dicetuskan oleh Harold Urey, Stanley Miller, ya, teori abegonesis modern atau evolusi kimia. Ya, yang pertama adalah Oparin, kemudian Haldane, Stanley Miller, Harold Urey. Ini yang mendukung teori ini. Jadi menyatakan bahwa bahan-bahan organik berasal dari bahan-bahan anorganik yang mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Anorganik itu berasal dari mana? Ini ada di udara, ya, di bumi. Ya, di bumi, di laut, di udara gitu ya. Akar dari teori ini adalah munculnya teori tentang pembentukan bumi dari Big Bang tadi ya. Kemudian dari senyawaan organik atmosfer purba, ada metana, amonia, hidrogen dan air. Ya, atmosfer ini disebut dengan atmosfer purba. Nah, bagaimana percobaannya? Kita akan lihat. Yang pertama adalah teorinya Oparin dulu. Oparin ini seorang ilmuwan Rusia ya, yang mengemukakan hipotesisnya yang dikenal adalah hipotesis heterotrof. Ia mengemukakan bahwa dengan memberikan kondisi kimia dan fisika, ya, evolusi kimia dapat terjadi. Di dalam bukunya The Origin of Life, ia mengemukakan bahwa atmosfer purba mengandung uap air. Ini uap air. Kemudian ada metana, amonia, kemudian ada hidrogen. Ini tambahin ya. Ini hidrogen, uap air udah H2O ya, H2O. Kemudian ada hidrogen. Nah, ini atmosfer purba ya. Sebagai pendukung kehidupan. Ya, lalu dia akan membentuk yang namanya zat organik. Ya, kemudian subprobiotik dan membentuk RNA DNA. Lalu RNA DNA ini akan membentuk sel yang pertama, sel heterotrof. Ya, sel heterotrof. Berarti kan ini kan mulai ada pembentukan makhluk hidup. Ya, sel itu kan unit yang terkecil yang ada kehidupannya ya, yang bisa membelah gitu ya. Jadi di situ berarti ini berasal dari zat anorganik air, amonia, H2 dan metana. Membentuk ini ya. Asam amino sih yang utama, dia akan membentuk DNA dan RNA ini. Itu karena adanya energi listrik. Bisa dari petir yang ada di alam saat itu. Ya. Dan ini disempurnakan oleh Harold Urey. Harold Urey juga mendukung teori ini. Ya. Molekul metan, amonia, hidrogen dan uap air itu memang tersedia banyak di atmosfer bumi. Ya, di bumi ini banyak sekali. Lalu karena ada energi tadi seperti petir, kemudian ada radiasi sinar kosmis, nah membentuk molekul dasar yang lebih besar. Zat ini kan kalau kalian urei itu ya, sel-sel itu kan memang tersusun dari zat-zat kimia kan.
Setelah ilmu kimia maju kan kita bisa melihat tuh, ya. Disamakan dengan susunan kimia pada virus. Zat hidup yang terbentuk berkembang dalam waktu jutaan tahun. Maka dia bisa membentuk makhluk hidup yang lebih kompleks. Nah, teori ini dibawa ke laboratorium. Siapa yang membawa ke laboratorium? Ya, dia adalah Stanley Miller. Maka yang terkenal adalah Stanley Miller sebenarnya. Nih, Miller ini terkenal karena dia memunculkan alat ini. Ya, alat yang digunakan untuk melakukan percobaan di laboratorium. Benar nggak sih bahwa zat-zat kimia itu ketika digabungkan nanti akan membentuk ini bahan kimia yang ini bahan dasar membentuk makhluk hidup, benar nggak? Maka dia membentuk suatu alat seperti ini rangkaiannya ya. Dan kemudian bahan dasarnya hanya 4 sih. H2O, CH4, NH3, H2. Ini penting nih. 4 gas ini penting ya. Jadi metana, amonia, gas hidrogen, dan uap air. Ini yang sering ditanyakan kalau di dalam soal nih. Ya. Zat kimia atau bahan anorganik di sini airnya itu dipanaskan, dicoba ya gitu. Lalu muncul uap air kan. Nah, di sini ada suatu tabung yang dihubungkan dengan elektroda berisi CH4, NH3, H2. Dikasih aliran listrik. Setelah didinginkan, air yang mengandung tadi ini kan didinginkan gitu ya, mengendap. Ternyata sampelnya dianalisis itu menghasilkan molekul yang lebih gede. Nah, contohnya ternyata senyawa baru yang terbentuk dalam larutan tersebut berupa senyawa organik sederhana. Nah, jadi dari anorganik menjadi organik. Seperti apa? Contohnya adalah asam amino. Ya, di sini setelah diteliti ada asam amino, asam amino ya. Kemudian ada gula sederhana seperti ribosa dan asam suksinat dan molekul organik lainnya. Nah, kalau kita sudah belajar tentang sel, DNA, RNA, ini kan ribosa, asam amino ini kan struktur dari DNA kan? Benar nggak? Ya, jadi menurut saya ini lebih masuk akal sih apa yang dilakukan oleh Stanley Miller. Ya, jadi organisme-organisme terbentuk dari zat-zat tersebut. Ya, jadi kan ini setelah ribosa asam amino dia akan berkembang menjadi membentuk apa? Sel ya. Nanti akan membentuk sel, membentuk DNA, RNA, dan dia akan membentuk bagian penyusun sel kan. Ya, keberhasilan Miller mendorong berkembangnya ilmu evolusi kimia. Ya, lalu menemukan bahwa radiasi sinar dapat mengubah air, metana, amonia, dan hidrogen menjadi senyawa organik. Ya, seperti asam amino, basa purin, basa pirimidin, dan merupakan zat unit dasar untuk membentuk DNA. Ya, akhirnya di sini terbentuk DNA, kemudian RNA, kemudian ATP, ADP, ya, dan selanjutnya. Kan kalau kita bicara tentang tingkat sel, metabolisme kan sudah bicara ini. Ini kalian udah paham. Oke? Ya. Jadi ini adalah cikal bakal munculnya teori berikutnya. Nah, setelah muncul DNA, RNA, itu kan muncul namanya teori evolusi biologi. Tadi kan evolusi kimia, dari kimia membentuk makhluk hidup. Sekarang dari biologi. Makhluk hidup pertama merupakan hasil evolusi molekul anorganik, ya, evolusi kimia, yang kemudian berkembang menjadi struktur kehidupan sel. Nih, dari tadi zat-zat kimia tadi membentuk sel. Asal-usul kehidupan ini berasal dari sintesis dan akumulasi monomer organik pada kondisi abiotik. Ya. Kemudian dari
penggabungan zat-zat tadi muncul suatu nih yang namanya koaservat, kemudian ada mikrosfer, kemudian ada liposom, ya. Akhirnya membentuk sel yang lebih kompleks, ya. Nah, kita rangkum seperti ini. Dari evolusi kimia, ini tadi kan yang awal ya, muncul air karena ada kondensasi di dalam gas-gas ini ketika digabungkan akan membentuk ini tadi, asam amino, purin, pirimidin, ATP, glukosa. Lalu akan bereaksi kimia membentuk, nah, ada protein, ada lemak. Ini kan penggabungan dari ini, dari atasnya. Ada nukleotida. Nukleotida kan bahan pembentuk apa? DNA. Lalu muncul yang namanya nih kan, asam nukleat, DNA, RNA. Nah, dari sini muncul membran, ribosom, kromatin, mikrotubul. Ini udah tahu semua ya kamu ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi apa itu ribosom. Kemudian muncul nukleus, mitokondria, badan Golgi. Lalu berikutnya berkembang menjadi individu satu sel. Yang kalau dia sudah memiliki membran inti, berarti dia namanya eukariot. Nah, pertamanya kan dia belum memiliki membran inti nih, namanya prokariot. Lalu muncul yang sudah memiliki membran inti sel, namanya eukariot. Kemudian ada sel yang sudah bisa melakukan respirasi aerob nih. Nah, maka namanya makhluk aerobik. Lalu ada sel yang mampu melakukan membuat makanan sendiri. Nah, namanya autotrof, mampu berfotosintesis. Nah, beginilah ceritanya, ini evolusi dari kimia ke biologi berdasarkan dari teori ilmuwan yang sudah meneliti. Ya, jadi secara singkatnya seperti ini pembentukan makhluk hidup. Ya, jadi evolusi kimia dan biologi. Nah, salah satu buktinya lagi ini ada yang membuat teori asal-usul prokariotik heterotrof. Ya. Jadi apa ya, dihubung-hubungkan lah ya. Jadi awalnya kan sel primitif itu terbentuk ya. Prokariotik yang mengandung DNA dan RNA, lalu tidak mengandung mitokondria dan bersifat anaerob. Nah, kemudian muncul nih sel autotrof. Ya. Sel heterotrof itu kekurangan makanan kan? Lalu membran selnya dia melekuk ke dalam, lalu disebut dengan membran fotosintetik. Nah, ini dihubung-hubungkan sih, maksudnya teori ini dibuat-buat seakan-akan ya. Tapi memang ya sepertinya masuk akal juga sih ya. Lalu sel itu berfotosintesis menjadi sel yang namanya autotrof. Jadi awalnya itu nggak autotrof gitu ya. Lalu dia melekukan ini membran selnya ke dalam, lalu membentuk membran fotosintetik. Nah, maka muncullah makhluk autotrof. Lalu ada sel asal-usul sel eukariot. Bagaimana terjadinya? Nah, kalau tadi kan munculnya autotrof. Sekarang kalau eukariot bagaimana munculnya? Kan pertama prokariotik. Ya, membran sel melekuk ke dalam, mengelilingi DNA dan menutupi sebagian isi selnya ya. Kan jadinya membran inti sel. Nah, maka membentuk sel eukariot. Itu proses pembentukannya. Ya. Oke. Lalu asal-usul mitokondria juga begitu. Mitokondria kan kalau kalian lihat itu fungsinya untuk apa? Mitokondria untuk respirasi sel kan? Ya. Nah, ini ada yang namanya teori endosimbiosis. Ya. Jadi endosimbion itu sel eukariotik anaerob, jadi yang tidak membutuhkan oksigen itu menelan sel prokariotik yang aerob. Maka terjadi simbiosis mutualisme dan akhirnya terjadi endosimbiosis sehingga sel prokariotik yang di dalam itu berubah menjadi mitokondria. Untuk apa? Untuk bernafas. Jadi membutuhkan oksigen. Ya, karena dia menelan ini. Nah, ini ya, ini cerita ya, maksudnya teori terbentuknya
terbentuknya apa? Mitokondria. Nah, dasar dugaannya kenapa? Ini dasarnya ya, dasar teori dari ini. Mitokondria itu memiliki dua membran, benar nggak? Maka ini kan membran yang pertama prokariotik aerob yang ditelan. Kemudian membran yang kedua yang anaerob yang memang di luar gitu ya. Membran luar dan dalam. Ya. Kalau membran dalam kan berarti berasal dari yang aerob tadi, yang ditelan tadi. Saat ini ada bakteri yang mempunyai mesosom sebagai penghasil energi ya. Mitokondria dapat membelah diri. Ini mesosom sama dengan mitokondrianya ya di bakteri. Oke, lalu asal-usul kloroplas begitu juga. Ini juga endosimbion ya. Sel eukariotik yang bernafas secara aerob menelan sel fotosintetik nih sekarang. Nah, makanya kloroplas juga memiliki dua membran kan? Terbentuk kloroplas, ternyata dia karena menelan ini nih, sel fotosintetik. Ada bakteri fotosintetik ya yang memiliki membran fotosintesis dan terdapat DNA, kloroplas dapat bertambah dengan pembelahan ya. Jadi seperti itu. Kalau kita rangkum ya, asal-usul kehidupan itu seperti ini. Jadi dari zat anorganik, kemudian membentuk zat organik, lalu membentuk prokariotik heterotrof, artinya belum memiliki membran inti sel dan dia masih tergantung karena heterotrof. Lalu kita bedakan ini ya, prokariotik heterotrof dan prokariotik autotrof. Ya. Oke, lanjut eukariotik heterotrof akhirnya membentuk sel hewan. Ini membentuk bakteri heterotrof, yang ini membentuk sel tumbuhan, bakteri fotosintetik gitu ya, karena dia menelan itu tadi endosimbionasisnya, dia menelan sel fotosintetik. Ya. Jadi Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.